Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Hadi Suryawan. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi apa saja yang sudah didapatkan di mata kuliah Etika Profesi PR. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan terkait apa itu konsep diri dan kenapa sih konsep diri itu penting. Jadi konsep diri ini adalah sebuah persepsi atau pandangan, perasaan kita terhadap lingkungan atau mendefinisikan pengalaman hidup untuk mendapat pengaruh dari orang-orang yang sekiranya dianggap penting. Dan konsep diri ini merujuk pada kesadaran tentang diri sendiri atau kesadaran tentang fungsi, keberadaan, tidak hanya menyangkut persepsi tentang apa yang nyata, tapi juga apa yang sedang kita pikirkan. Dan konsep diri ini memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang tentunya. Jadi kesimpulannya bahwa konsep diri ini adalah bentuk identifikasi diri terhadap lingkungan yang ada, atau kita mengidealkan ke depan kita ingin menjadi apa, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang. Mengevaluasi diri sendiri itu juga penting tentunya. Lalu kita beranjak ke materi kedua. Materi kedua kita adalah media relation. Media relation merupakan sebuah hubungan atau menjalin hubungan relasi dengan media massa lainnya, dengan wartawan, dengan media-media yang sudah ada tentunya. Dalam pekerjaan PR, media relation juga kerap kali diketahui sebagai penanganan krisis dengan memberitakan perihal hal positif seputar perusahaan ketika perusahaan sedang dilanda isu negatif. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan tentunya peran media tidak bisa dianggap remeh. Kita juga harus menjaga yang namanya relasi terhadap media tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan perusahaan atau organisasi dapat terkena isu negatif kapanpun. Dan fungsi dari media relation adalah menaikkan citra perusahaan, menolong perusahaan keluar dari isu negatif, menaikkan hubungan dari berbagai publik, menaikkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, dan juga menciptakan image positif suatu perusahaan di mata publik tentunya. Jadi media relation ini memiliki peran dan fungsi yang sangat banyak, dan PR harus mampu mengelola relasi tersebut dan juga memberikan citra yang positif tentunya kepada para media-media ini. Dan cara yang diterapkan oleh para praktisi PR dalam upaya membangun hubungan dengan media adalah, yang pertama tentunya ada media rilis, konferensi pers, kunjungan pers, lalu persepsi pers tentunya, dan kegiatan-kegiatan yang menunjang khususnya bagi media relation. Ada special events, press launch, terus juga ada press interview atau wawancara. Dan tentu di special event ini khusus sebagai suatu kegiatan dari public relation yang penting, yang mampu meningkatkan pengetahuan dan selera publik resmi. Contohnya seperti mengadakan pertemuan gedung baru atau open house dan sebagainya. Sebuah publisitas atau penyiaran berita media massa mengenai peristiwa yang direncanakan tanpa membayar.
lebih seperti itu. Dan materi ketiga adalah peran humas, ya, bagaimana menjaga citra positif di humas pemerintah, di kemampuan mengamati, menganalisis yang menyangkut kepentingan instansi atau halayak yang menjadi target sasarannya, yang menjadi peran penting bagi humas pemerintah atau institusi. Kemampuan melaksanakan hubungan komunikasi timbal balik yang efektif, dinamis, kreatif, dan saling mendukung kedua belah pihak, serta menarik perhatian terhadap audiensnya. Itu juga menjadi bagian yang perlu dikuasai. Dan juga ada kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum atau opini publik menguntungkan terhadap instansi, lembaga, dan audiensnya. Kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik, saling bekerja sama, mempercayai, dan saling mendukung bagi kedua belah pihak. Nah, sikap humas pemerintah yang harus dimiliki adalah ada penerang yang yakin akan kebenaran terhadap nasionalismenya. Lalu juga ada setia dan tulus ikhlas melaksanakan perannya di humas pemerintah. Lalu juga jujur, perkataan yang baik, bijaksana dalam pergaulan hidupnya, gitu kan. Ini menjadi humas pemerintah wajib menyediakan dan memberikan informasi pada publik yang benar dan akurat, khususnya kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi institusinya. Anggota humas pemerintah tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers, serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dan dengan dalih kepentingan publikasi instansinya.